Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Indaryati Oktavia dengan NIM 190202008 dari program studi biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matan kepribadian Muhammadiyah. Matan kepribadian Muhammadiyah itu memiliki arti kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah itu. Kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah teks yang dikenal yaitu sebagai matan kepribadian Muhammadiyah. Kemudian matan kepribadian Muhammadiyah itu memiliki perumusan yaitu pada tanggal 29 April 1963 lahirlah matan kepribadian Muhammadiyah sehingga mempunyai fungsi dan hakikat Muhammadiyah. Fungsi dan hakikat tersebut yaitu sebagai landasan dan pemegang setiap gerakan Muhammadiyah untuk mencapai cita-cita sehingga terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi dan hakikatnya itu yaitu memiliki 3 perkara, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, tajdid, dan dakwah. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ini yaitu mempunyai purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi ini yaitu mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat terhadap dinul Islam secara murni yang meliputi benar-benar dan tepat sesuai Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Untuk memahami dalam isi tersebut, yaitu kita mengamalkan dan memahami isi Al-Quran tersebut sehingga kita dapat menguasai dan kita bisa mengamalkan apa-apa saja isi Al-Quran itu dengan sebaik-baik mungkin. Contohnya yaitu kita melakukan sholat. Melakukan sholat ini kan sudah ada tertera dalam Al-Quran, yaitu waqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Maka dari situ dalam Al-Quran ini sudah terdapat perintah. Jadi kita ini sebagai umatnya sudah dapat perintah, maka kita tinggal mengamalkannya saja. Kemudian dinamisasi. Dinamisasi ini yaitu dakwah dalam bidang amaliyah dan mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga dinul Islam menjadi rahmatan lil alamin. Untuk dinamisasi dalam gerakan Islam ini yaitu kita menganalisasikan ajaran Islam itu sesuai dengan kehidupan masyarakat, yaitu dengan mengingatkan dengan secara kebaikan sehingga terciptalah gerakan Islam untuk menuju dinul Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu tajdid atau pembaruan. Dalam tajdid dan pembaruan ini yaitu ada purifikasi dan dinamisasinya. Dalam purifikasinya yaitu terutama pada masalah ibadah, yaitu jika kita melakukan beribadah itu harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak melakukan bid'ah. Dan dinamisasinya itu permasalahannya terdapat pada muamalah, mengembangkan hubungan dinamis dengan sesama manusia, dan tidak mengesampingkan kepentingan dan kekerabatan dengan hukum dengan hewan dan lingkungan, yaitu tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan dan hewan. Selanjutnya yaitu isi kepribadian Muhammadiyah. Isi kepribadian Muhammadiyah itu yaitu matan atau teks kepribadian Muhammadiyah itu yang berisi adalah apakah Muhammadiyah itu, dasar dan amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan pejuang Muhammadiyah, sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama yaitu apa Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam. Dengan gerakan Islam ini yaitu menuju kebaikan atau sebagai landasan atau pondasi kita untuk menggerakkan suatu masalah dalam kebaikan, yaitu untuk mewujudkan cita-cita kita dan mewujudkan juga kemasyarakatan yang adil dan yang makmur serta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dakwah Islam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu terdirinya dari individu dan masyarakat. Jika individu itu adalah tajdid atau pembaruan, seruan atau ajakan. Dengan seruan atau ajakan ini yaitu mengajak diri kita untuk menggerakkan Islam dengan kebaikan dan kebenaran. Dan dalam masyarakat ini yaitu perbaikan, bimbingan dan peringatan. Yaitu kita untuk mengajak kemasyarakatan ini yaitu dengan jalan yang kebaikan. Yang kedua yaitu dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Berdasarkan prinsip-prinsip muqaddimahnya, anggaran ada dasarnya yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hidup manusia harus bermanfaat. Dari hidup manusia harus bermanfaat ini yaitu kita manfaatkan dengan secara sebaik-baiknya, yaitu melakukan sholat 5 waktu, bersedekah, dan lain-lain. Kemudian yaitu mematuhi ajaran agama Islam, yaitu dengan caranya menjauhi larangannya, kemudian dekatkan diri kita kepada Allah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya sehingga kita menuju ke rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat.
yaitu dengan adanya penegakan dan penunjungan tinggi agama Islam itu, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat tercantum dalam kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan ketertiban organisasi, yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah sifat Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah terdiri dari yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Apabila kita melakukan perjuangan, maka kita harus mengamalkan perdamaian agar menjadi yang bersejahtera. Selanjutnya yaitu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Dengan kita memperbanyakkan kawan, maka kita juga bisa saling berkomunikasi dan saling berbagi ilmu kepada teman kita untuk mempelajari dan menguasai ukhuwah Islamiyah. Dan yang selanjutnya itu berlapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yaitu dengan lapang dada itu dengan ikhlas. Sebuah pekerjaan ataupun sebuah usaha yang kita lakukan itu salah satunya itu kita melakukan dengan secara ikhlas. Kemudian luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, yaitu dengan memperluas ajaran kita untuk melakukan pelajaran dalam agama Islam. Selanjutnya yaitu bersifat keagamaan dan kebermasyarakatan. Dalam sebuah ini yaitu sifat Muhammadiyah melakukan keagamaan. Dengan bersifat keagamaan ini yaitu kita menjaga adab kita, karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Dalam mahfuzat telah disebutkan yaitu al-adabu fokol ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebanyak-banyaknya ilmu yang kita punya, jika kita tidak punya adab maka sama saja. Apabila sebodoh-bodohnya kita tetapi kita mempunyai adab, maka kita akan dipandang oleh masyarakat tersebut dengan orang yang terpandang. Begitu juga dengan berkemasyarakatan. Berkemasyarakatan pun juga kita memiliki sifat yang keagamaan, yaitu seperti mempunyai adab dan akhlak. Selanjutnya yaitu menghadiahkan segala hukum, yaitu undang-undang, peraturan, serta dasar negara yang sah. Kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh keteladanan yang baik, yaitu kita melakukan kecontohan teladan yang baik. Jangan sampai keburukan yang kita pandangin, akan tetapi lakukanlah dengan yang sikap-sikap yang baik. Kemudian yaitu aktif dalam berkembang masyarakat dengan maksud istilah dan membangun sesuai dengan ajaran Islam, yaitu seperti contohnya melakukan organisasi. Dengan kita melakukan organisasi seperti yaitu remaja masjid, dengan adanya remaja masjid kan melakukan kemusyawaratan juga. Dari situlah kita dapat membangun masyarakat dengan maksud sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, hanya sampai sinilah isi dari penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.